Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9B akan mewawancarai seorang tokoh masyarakat di Desa Piasa Kulon dalam rangka menyelesaikan tugas IPS dengan materi kearifan lokal. Kami akan mengangkat topik kearifan lokal yaitu perhitungan weton, neptu, dan pawukon. Perkenalkan, nama saya Mairina Azaria, absen 21. Nama saya Andi Nur Afifah, absen 3. Nama saya Vina Nur Aulia, absen 13. Nama saya Rizky Wijaya Sofyan, absen 30. Nama saya Danvin Nugroho, absen 8. Di sini kami sudah bersama dengan Bapak Kusmo Hadinoto selaku narasumber dari wawancara kami pada hari ini. Menurut Bapak, selaku tokoh masyarakat di Desa Piasa Kulon ini, apa itu weton, neptu, dan pawukon? Weton adalah di Jawa ya, weton itu adalah hari lahir. Hari lahir itu ada 35 hari. Jadi hari 7, pasaran 5. Nah, kalau di jumlah semua ada 35 hari. Jadi weton adalah hari lahir, hari apa, pasaran apa. Itu weton, hari lahir. Terus lagi, kalau neptu itu adalah, neptu istilah adalah jumlah. Neptu adalah jumlah ya. Contoh misalnya neptu Jumat, neptunya Jumat kan 6, Kliwon neptunya 8. Jadi neptu adalah jumlah. Kalau jumlah Kliwon, neptu jumlah 14. Itu neptu. Terus Dengan pawukon. pawukon itu ada dua. Pawukon itu ada dua, yaitu pawukon istilah adalah tanggal. Tapi pawukon ini yaitu menitik beratkan ke penanggalan Jawa. Jadi pawukon itu adalah tanggal. Tapi mohon maaf, ini kalau tanggalan Jawa ada yang 30, ada yang 29, terus bergulir. Ya gantian lah, misalnya surah Muharram Arab ya. Kalau di Jawa kan surah itu 30 hari. Terus saparnya 29, 30, 29, 30, terus aja sampai 12 bulan. Itu penanggalan atau pawukon. Pawukon adalah penanggalan. Tapi juga pawukon itu ada istilah untuk perhitungan. Pawukon itu juga perhitungan. Contoh kalau mau semua sih urusan Tuhan ya, urusan yang Maha Kuasa. Cuman pawukon juga ada istilah perhitungan. Contoh ada jodoh, misalkan ada anak laki perempuan mau dinikahkan, biasanya itu kan ditanya weton kan. Nah itu nanti dihitung secara apa ya, untuk baik buruknya menurut hari. Kalau semua hari bagus, cuman bisa dihitung secara pawukon tanggal atau perhitungan baik tidak baiknya itu weton. Jadi pawukon dua, penanggalan Jawa, juga untuk menghitung perjodohan bisa, juga pawukon untuk pranata mangsa. Pranata mangsa itu juga ada 12. Terus Apa fungsi dari masing-masingnya? nah, ini kalau di sini khususnya di desa sini, weton itu setiap anak lahir, kalau orang tua dulu harus tahu. Misal ya, weton itu kan hari lahir. Kalau di nasional kan cuma ditulis hari. Tapi kalau di Jawa, khususnya di desa sini, itu weton untuk diingat-ingat. Contohnya misalnya hari Kamis Pon contoh, itu harus diingat. Soalnya untuk kedepannya, untuk perhitungan keseluruhan, terutama kalau di Jawa, kalau yang masih pakai ada puasa weton. Misalnya ada tadi Kemis Pon, mau Kemis Pon sudah puasa dulu. Weton itu penting kalau di Jawa, kalau yang masih pakai. Soalnya kedepannya untuk perhitungan kesemuanya. Terus Apa fungsi dari neptu? neptu juga itu tadi saya bilang, kalau weton hari lahir, hari dan pasaran. Kalau neptu itu jumlah. Contohnya tadi saya bilang lahir Kamis Pon. Kamis itu 8, Pon itu 7. Neptu 8 tambah 7 berapa? 15. Itu neptu adalah jumlah hari lahir antara hari dan pasaran. Nah, untuk neptu itu juga untuk
untuk menghitung, besoknya untuk menghitung jumlah 15 itu neptu adalah jumlah hari dan pasaran. Terus Apa fungsi dari pawukan? pawukan yaitu kalau dilihat dari penanggalan atau kalender Jawa itu ya untuk mengingat lah. Soalnya untuk kalender Jawa sama kalender Masehi atau kalender Masehi beda. Contohnya saya sekarang ini Agustus tanggal 30 apa ya? Jawanya paling kan tanggal, kalau nggak salah tanggal 6 itu Jawa. Jadi pawukon ya jelas dipergunakan sekali, tapi ini pawukon istilahnya adalah kalender Jawa, dan orang Jawa pun kalau mau punya hajat, mau punya apa yang dihitung itu kalender Jawa, bukan kalender yang penanggalan. Itu kalender Jawa, pawukon penanggalan, itu satu. Kedua, pawukon pralata mangsa, itu tanggal mangsa musim lah ya. Misalnya ada musim penghujan, musim kemarau, musim paceklik itu ada, termasuk musim penyakit-penyakit ayam, penyakit unggas dan lain-lain itu ada di pawukon, yaitu penanggalan atau pranata mangsa, tanggal mangsa. Terus Apakah ketiganya merupakan hal yang sama? tidak sama. Antara weton, neptu sama pawukon nggak ada yang sama, soalnya lain-lain kegunaannya. Tadi saya ulangi lagi, kenapa nggak sama? Ya weton hari lahir, kalau neptu jumlah dalam pasaran tersebut, pawukon adalah apa, penanggalan atau kalender Jawa. Terus Apakah ada hubungan antara ketiganya? ya ada, kalau weton sama neptu ada hubungan, tapi kalau untuk pawukonnya nggak ada hubungan. Yang ada hubungan weton sama neptu. Kalau weton kan hari lahir, hari apa, pasaran apa. Kalau hari kan Senin sampai Minggu kan, tapi kalau pasaran kan pon pakai kliwon manis paing. Jadi yang namanya weton hari dan pasaran itu weton. Tapi kalau neptu jumlahnya, saya tadi bilang misalnya ada orang lahir Kemis pon, Kemis jumlah neptu 8, ponnya itu 7, 8 tambah 7 15 itu neptu. Jadi neptu itu jumlah hari lahir. Tapi kalau untuk pawukon beda lagi, nggak sama. Jadi di situ untuk menentukan perhitungan, maka ada weton, ada neptu. Dari weton tersebut ya, dari weton tersebut setelah dijumlah, biasanya kalau orang-orang dulu yang masih pakai itu dijumlah, misalnya Kemis pon 15, nanti dihitung terus menerus. Semuanya itu sih cuman untuk istilah hisab kan istilah berhitung. Semua itu meminta kepada Tuhan ya, bukan kita nanti syirik musyrik, itu bukan. Semua hari itu baik, semua bulan itu baik, cuman kita kan bisa memilih secara itu tadi, weton dan neptu. Itu semua itu istilah di sini itu untuk perhitungan. Terus Apakah hal seperti ini hanya digunakan oleh masyarakat Jawa? ya karena ini tradisi adat berhitung Jawa, kebanyakan ya orang Jawa. Dari Jawa, ya umumnya setahu saya itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu pakai untuk pasaran itu neptu weton itu pakai Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi kalau Jawa Barat enggak begitu, enggak pakai. Tapi kalau untuk Jawa Tengah, Jawa Timur masih pakai. Untuk weton, neptu itu masih dipakai. Soalnya itu adalah perhitungan turun-temurun dari nenek moyang. Untuk hisab adalah perhitungan. Walaupun nanti pada akhirnya ya semua hitungan, semua hari, semua bulan itu baik semua, nggak ada yang baik. Cuman karena semua baik, kita boleh pilih. Soalnya kita walaupun kita orang Jawa, tapi kan kebanyakan di sini masih beragama Islam. Yang kira-kira perhitungan itu tidak menyalahi agama. Dalam agama kan ada istilah musyrik, syirik. Nah ini tidak. Semua hari baik, semua bulan baik. Cuman kita boleh milih. Terus
Apakah benar jika anak memiliki weton yang sama dengan orang tuanya harus dibuang terlebih dahulu? Nah, ini begini, itu istilah Mbak. Memang ada yang segelintir atau dua gelintir, ada yang masih pakai. Kalau anak lahir sama persis wetonnya dengan orang tua, ada yang istilahnya dibuang. Sebenarnya itu tidak, karena sama-sama orang punya. Kita istilahnya cuma buat syarat saja kita dibuang kepada tetangga atau ke saudara untuk diakui anak. Itu juga disertai selamatan. Yang kita juga yang melihara kita orang tua. Cuman kan kita kalau di sini fotonya sama, itu disarati atau ditenai lah istilah Jawa itu, bukan dibuang berbukan, cuman diakukan apa aja itu bahasa Indonesia gitu. Jadi foto sama bukan dibuang itu istilahnya. Jadi diakukan ke orang lain. Juga disertai selamatan, bapak ini saya sudah dikasih ke tetangga atau ke saudara, ini disaksikan orang. Itu kan cuma syarat saja, nah kedepannya ya enggak. Memang itu ada, yang masih pakai ada. Terus Bagaimana cara melestarikan kearifan lokal ini? cara melestarikan ya kita sebagai orang tua ya, untuk melestarikan adat, budaya dan lain-lain ya kita sebagai orang tua harus ngasih tahu ke anak, paling tidak ke anak bahwa ini menurut perhitungan tata cara leluhur nenek moyang ini begini dengan satu syarat, semua itu ada yang ngatur. Kita harus percaya kepada Sang Hyang Widi lah, kalau istilahnya kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengikuti perintah Nabi atau Nabi Muhammad SAW. Itu satu, tapi tetap kita sebagai manusia, kita harus yang tua-tua untuk melestarikan itu ya harus diajarkan ke anak. Satu, paling tidak ke anak, supaya tradisi adat itu masih dilestarikan. Itu karena kalau sudah ke anak, ke semua, paling tidak sebagai tokoh masyarakat juga memberikan wejangan atau ngasih tahu, memberi pelajaran kepada tetangga atau yang lain, supaya itu tetap lestari. Dengan catatan satu, kalau seperti saya, kita biar bagaimanapun pemeluk agama Islam yang kira-kira ada tradisi, perhitungan dan lain-lain tidak keluar dari jalur, maksudnya jalur Islam. Jadi kita sebagai orang Jawa, terutama kami di sini, tetap melaksanakan melestarikan adat istiadat Jawa dengan tidak melanggar norma-norma aturan syariat Islam. Itu. Jadi kita sebagai orang tua harus mendidik anak, memberitahu anak bahwa inilah tradisi adat budaya Jawa, terutama kita orang Banyumas, apalagi mohon maaf kita orang biasa. Jadi kita harus memberitahu ke anak yang lebih muda. Kalau sudah bisa ya tetangga lah atau teman atau apa. Itu bisanya lestari begitu. Apakah hal seperti ini masih relevan menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi, walaupun ini sudah zaman modern ya, kalau menurut saya selama ada tradisi budaya yang tidak satu keluar dari Islam atau yang tidak diajarkan Islam, juga yang tidak dilarang pemerintah, menurut saya relevan, tetap relevan. Contoh satu untuk levelnya begini, contoh ya, kita sebagai petani saja, habis tanam padi, itu kan kita menjaga tradisi, ada istilah kepungan lah ya, tasakuran. Kita mengundang tetangga, minta doanya supaya bertanam itu diberi keberhasilan, kesuburan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah itu satu, minta doa baik, tidak dilarang, di agama juga tidak, apalagi di Nah, keduanya kita buat tumpengan. Nah itu kan termasuk sedekah, termasuk membantu dinas sosial, itu memberi makan. Walaupun di negara ini sudah istilah untuk makan makmur lah ya, untuk makan dan sudah makmur, sandang pangan papan sudah makmur. Cuman mohon maaf, keadilan yang belum
adil ya, iya itu. Jadi kalau menurut saya untuk adat istiadat antara weton, neptu, pawukon selama tidak melanggar syariat agama Islam juga tidak dilarang pemerintah, menurut saya relevan, perlu dilestarikan. Terus Baik, terima kasih kepada Bapak Kusno yang telah berkenan menjadi narasumber untuk tugas kami. terima kasih kembali dan semoga mbak-mbak ini yang dari sekolah SMP kelas berapa? Kelas 9, semoga Anda dari wawancara ini mendapat hikmahnya juga untuk ke depan bisa sedikit-sedikit melaksanakan ini dan mengingat, dan semoga juga Anda di sekolahan yang jelas saya berdoakan supaya jelas, pinter dan sukses. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.